Selamat siang untuk Pak Sulis ya, Ya, Ketua selamat KONI siang, Pak. terpilih ya, Ya, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus KONI Kabupaten Kudus Pak. Selamat siang. Saya Dadis Pak dari Rere Pos TV Media Jakarta. Mau izin konfirmasi sedikit terkait kejadian bahwa adanya pemilihan KONI tapi sampai hari ini belum diterbitkan SK ya, gitu. ya, Nah, untuk Pak Ketua bisa dijelaskan ke Pak kronologisnya kenapa belum diterbitkan SK-nya? ya sepanjang yang saya jalani setelah terjadinya Musyawarah Kabupaten Kudus tanggal 18 November kemarin, eh, yang bisa kita sampaikan adalah yang saya tahu karena saya sebagai saat itu sebagai calon dan sebagai ketua terpilih, saya hanya bisa menyampaikan ke provinsi bahwa yang saya sampaikan adalah pengajuan SK untuk kepengurusan baru di masa saya. Nah, SK tersebut saya sampaikan tanggal 19 Desember. 1 minggu lebih belum ada jawaban SK atas pengajuan SK tersebut, dan kita tanyakan juga kepada kepala bidang organisasi dan kepala bidang hukum. Kita diminta untuk menunggu nanti keputusan ketua KONI Jateng. Harapan kita adalah SK segera diterbitkan. Tapi pada hari 2 hari yang lalu itu malah kita terima istilahnya surat bahwa Musyawarah tanggal 18 itu dianggap cacat. Dianggap cacat? Dianggap cacat, ya. Cacatnya dalam segi apa Pak? Dalam tanda kutip saya sendiri juga belum tahu persisnya, karena yang saya tahu itu cacatnya dianggap karena ada gugatan pihak istilahnya kontestan lawan istilahnya, karena saat itu ada 2 calon. Nah, yang satu karena saat Musyawarah ya pada saat mau perhitungan itu kan bokor, sehingga tidak menerimakan, sehingga dia protes ke KONI Jateng. Protesnya seperti apa kita juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saat ini saya sudah menerima surat pemberitahuan dari pihak KONI Jateng. Intinya isi surat tersebut adalah bahwa Musyawarah itu dianggap cacat dan perlu diadakan Musyawarah ulang. Itu. Nah, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KONI Jawa Tengah Pak Bola Ventura. Itu tertanggal 2 Januari. 2 Januari kemarin Pak ya sudah. 2 Januari. Jadi tidak seperti yang saya harapkan, bahwa yang saya harapkan adalah segera terbitnya SK. Karena pada saat itu juga saya terpilih sebagai ketua KONI dengan jumlah perolehan suara 29 suara. 29 suara dari total 49 suara. 49 suara Pak ya. 49 Berarti suara. sudah 50 plus 1 Pak ya kalau aturan ini. Di mana yang 20 suara itu adalah sekian itu abstain dan sekian ikut walk out. Ya, itu yang saya dapatkan. Sehingga atas hal tersebut saya dan teman-teman Pengda pendukung saya bersepakat untuk memberi sanggahan atas surat pemberitahuan dari KONI Jawa Tengah tersebut. Berarti Bapak sekarang sudah melayangkan surat sanggahan Pak ya? Sudah, per hari ini tadi sudah diantar ke KONI provinsi. Surat sanggahan tersebut dengan dukungan pernyataan sikap teman-teman Pengkap yang memilih saya. Sampai hari ini tadi terkumpul pernyataan sikap dari teman-teman yang menyatakan menerima hasil Musyawarah dan menerima saya terpilih sebagai ketua KONI. 32 dukungan, 33 dukungan dari plus 1 dukungan pernyataan sikap dari pimpinan sidang. Iya, kebetulan hari ini nggak bisa datang. Nah, kalau seandainya surat sanggahan Bapak tidak diterima Pak oleh KONI provinsi karena adanya cacat dalam pemilihan, tapi kan cacatnya juga Bapak tidak ada penjelasan di sana Pak ya, cacatnya cacat apa kan gitu. Nah, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bapak beserta seluruh jajaran pengurus KONI Pak Kabupaten Kudus ini? Saat ini saya tidak bisa bicara sendiri atau memutuskan sendiri, karena saat ini menyangkut keputusan tentang
kepengurusan KONI, sehingga melibatkan seluruh anggota KONI. Nah, sehingga apapun langkah-langkah selanjutnya akan saya koordinasikan dengan teman-teman. Itu Pak, sehingga saya tidak bisa atau tidak terus egois memutuskan sendiri langkah-langkah selanjutnya. Berarti berdasarkan kesepakatan Pak ya? Iya, Kesepakatan tim. seluruhnya. Misalnya kan kita ini sekarang sudah satu tim box untuk KONI ya. Untuk KONI Pak ya? Bersama-sama ya, itu hal itu saya selalu koordinasikan, diskusikan untuk memutuskan bersama-sama. Gitu, Pak. Untuk Pak yang sebelahnya Pak, yang baju hijau, Pak siapa Pak? Pak Suwono Pak Suwono dari Ketua Pengkap PGSI Judo. Judo. Ya. Kemarin mengikuti Pak proses pemilihan. Mengikuti. Nah, mohon minta tanggapannya Pak pada saat Bapak, menurut Bapak pada saat proses pemilihan Iya. itu gimana Pak? Pada saat proses pemilihan Ketua KONI Kabupaten Kudus itu kan sudah ada istilahnya wasit, yaitu KONI Jawa Tengah. Kalau ini dianggap gagal, harusnya gagal sebelum pelaksanaan Pak. Gagal sebelum pelaksanaan Ya. Pak ya, sebelum adanya keputusan Ya. tetap Pak ya. Ya, setelah satu terpilih, kenapa ini gagal? Ini kan kesalahan dari termasuk pengawas dari KONI Jawa Tengah sendiri. Nah, ini kan otomatis mengecewakan semua pihak. Nah, terus kalau dia pada saat itu sudah menyatakan bahwa satu, tata tertib itu harusnya dikasihkan 2 minggu sebelumnya, tapi itu sudah lewat. Nah, karena ini sudah lewat, berarti ini kan tidak sesuai dengan aturan. Terus disepakati antara calon yang satu poros, yang satu sulis. Ini keterlambatan ini nanti kalau sudah terpilih ini dilanjutkan apa tidak, karena ini sudah menyalahi aturan. Lanjutkan. Oh, berarti ada itu. Ya. udah ada kesepakatan Pak ya? Ya, semuanya ya. Kalau ini dilanjutkan berarti nanti siapa yang terpilih tidak ada tindak lanjut berikutnya, gugatan atau istilahnya ada permasalahan di belakangnya. Sudah dinyatakan seperti itu dan sudah kesepakatan antara kedua calon. Pak Ya. Berarti memang udah ada kesepakatan di awal Pak ya, bahwa ketika proses ini memang berjalan, apapun yang akan terjadi nantinya itu tidak ada saling tuntut menuntut ataupun ada gugatan. Dan itu sudah disepakati Pak ya. Dan itu disaksikan oleh yang Bapak tadi, semua peserta dan dari perwakilan KONI Jateng. Jawa Tengah itu. Nah, terus kenapa ini sudah terpilih kok ini ada gugatan kok diizinkan dari KONI Jawa Tengah? Seharusnya KONI Jawa Tengah kan yang mendatangi itu kan bisa jadi saksi bahwa Musorkap itu tetap berjalan dan hasilnya tetap diakui. Nah, itu yang saya ketahui Pak. Gitu Pak ya. Ya. Berarti memang sudah ada perwakilan dari KONI Jateng ya Pak ya. Iya, sudah ada. Sudah hadir Pak ya, 2 orang dan sebagai saksi akan kesepakatan awal ya Pak ya. Kan gitu sebagai wasit kan gitu. Kok kenapa malah KONI menerima? Nah, kan gitu. Nah, berarti masih ada tanda tanya Pak ya, ada apa kan gitu. Nah, untuk Bapak sendiri Pak, selaku apa nih Pak? Nama saya Muhammad pribadi, di KONI saya sebagai bidang organisasi, sekaligus waktu Musorkap kami sebagai tim jaring saring. Jaring saring Pak ya. Jadi kalau lihat kami setelah diberitahu adanya surat dari KONI Provinsi pemberitahuan mengenai pembatalan untuk ditunda. Kalau kami lihat itu hanya sepihak, kami baca itu hanya pengaduan gugatan dari calon 1 Nadyo Woro. Harusnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dikatakan ini kan sengketa. Harusnya itu yang berhak memutuskan
gagalnya dilanjutkan dan tidak itu ya dibauri. Jadi di KONI Jateng maupun KONI Pusat tidak berwenang untuk menunda. Harusnya itu diterbitkan SK dulu, baru ada gugatan. Baru ada gugatan. Dan kami lihat di dalam surat pemberitahuan itu untuk diadakan ulang musyawaratul. Dikatakan musyawaratul itu kan melanjutkan masa baktinya yang masih aktif. Jadi itu ya tidak musyawaratul. Karena SK yang dari ketua terpilih kan belum diterbitkan. Jadi ya tidak musyawaratul. Justru surat pemberitahuan yang dari KONI Jateng itu yang dinyatakan malah cacat hukum. Itu. Malah surat yang dari KONI Jateng itu, iya. Karena tidak sesuai dengan aturan, Pak ya. Aturan harusnya yang berat itu harusnya Nadya Woro itu mengajukan gugatan itu dibauri. Jadi KONI Jateng itu tidak berhak kalau sesuai aturannya. Sesuai aturan ADRT-nya KONI, Pak ya. Karena ini sudah dinyatakan ini sengketa. Ini sengketa. Padahal sebelum pelaksanaan kedua belah pihak kan sudah ada kesepakatan bahwa apapun yang terjadi segala macam yang disaksikan oleh. Seharusnya dalam tim jaring saring kami kan anggota. Ya. Kami mempunyai ketua. Setiap bak wewenang itu di ketua. Sebelum ada pencalonan tetap di situ sudah tertulis. Terakhir tanggal 17 jam 15 itu artinya ada klarifikasi. Tapi kenyataannya itu tidak ada klarifikasi. Kami sebagai anggota sudah mengingatkan harus ada klarifikasi. Tapi kenyataannya waktu itu dijawab sama ketua tim jaring saring yaitu Mas Yusuf Istianto sebagai bidang hukum di KONI. Ya untuk klarifikasi kedua pihak tidak perlu tahu. Padahal dukungan persyaratan itu sudah ditentukan 20%. Jadi waktu itu ada 51, berarti yang berhak untuk menjadi syarat calon ketua KONI yaitu 11 dukungan dari pengkap atau anggota. Dari anggota. Di Woro mendapat dukungan 12. Ternyata dalam 12 dukungan itu ada 3 suara dukungan yang tidak sah, yaitu dari pengkap Renang, pengkap Busu, dan pengkap Panahan. Di mana yang di pengkap Panahan itu ditandatangani oleh sekretaris, yang Busu ditandatangani oleh ketua harian, dan yang Renang di situ PRSI kan sudah berganti nama menjadi Aquatic. Di dalam kopnya itu di atasnya itu Aquatic, tanda tangannya stempelnya itu PRSI. Berarti di SK-nya PRSI, berarti itu kan sangat tidak sah. Tidak sah, Pak. Tidak sah itu. Nah, untuk Pak Ketua sendiri, Pak, dengan kejadian ini, harapan Pak Ketua kepada KONI Jateng, Pak. Karena ini kan kalau KONI Jateng tidak bijak, kan gitu, tidak mendengar yang hadir pada saat itu kan gitu. Berarti kan ini KONI Kabupaten Kudus dinyatakan vakum kan gitu, karena tidak ada pengurusan dan mengakibatkan dampak luas kan gitu Pak kepada atlet-atlet yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, harapan Bapak selaku ketua terpilih pada saat kongres kemarin di bulan Desember apa nih Pak, harapan Bapak? November kemarin. Harapannya apa nih Pak? Harapan saya mestinya dari ketua KONI Jateng untuk segera menerbitkan SK atas terpilihnya saya sesuai dengan pengajuan SK yang sudah saya ajukan. Nah, itu Pak. Harapannya ya seperti itu, dan kita juga sangat berharap bisa bertemu langsung dengan dan bertatap muka, bersaling saling komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan ketua KONI Jateng. Jadi tidak hanya sebatas ketemu dan bertemu dengan hanya bidangnya saja, dan bisa berharap langsung bertemu ketuanya juga. Tapi kita juga sudah menghubungi via WA, dan kalau telepon tidak diangkat, via WA juga tidak dibalas atas permintaan saya, dan yang saya ajukan via WA tidak ada balasan. Tapi malah saya dapat balasan yang tidak seperti yang kita harapkan. Hanya itu Pak. Sehingga
kita juga harus minta kejelasan juga atas surat pemberitahuan dari KONI tersebut, karena bagi saya dan teman-teman surat yang diterbitkan oleh KONI Jateng Kandang Ketua itu malah justru itu juga suratnya cacat hukum. Nah, gitu. Karena tanpa ada kepastian dasarnya yang jelas dan pasti atas surat tersebut. Karena yang saya tahu sendiri juga pimpinan sidang saat musyawarah sendiri juga tidak pernah diklarifikasi, hanya mendengar dari satu sisi, dan yang didengar juga kebetulan dari pihak panitia, ketua panitia, dan yang bersama, yang menurut saya juga yang menurut apa itu perkiraan saya itu adalah bersama saudara Woro melayangkan surat gugatan ke KONI provinsi untuk pembatalan hasil musyawarah. Begitu. Ya, kalau seandainya surat yang Bapak layangkan mungkin tidak ada jawaban Pak ya, berarti Bapak akan mengambil langkah-langkah lain berdasarkan kompromi seluruh pengurus Pak ya, seluruh jajaran ya Pak ya. Iya. Gitu. Apa langkah-langkah yang akan dilanjutkan? Apakah melalui hukum atau apa itu nanti setelah surat sanggahan Bapak ada jawaban dulu Pak, gitu ya. Nanti setelah ada jawaban dari KONI Jateng baru Bapak akan memusyawarahkan dengan seluruh jajaran Pak ya. Iya. Nah, untuk pengurus nih Pak, perwakilan dari pengurus, apa harapan Pak untuk KONI ke depannya nih Pak? Silakan salah satu pengurus, harapan dari untuk KONI ke depannya apa nih Pak? Terima kasih Pak, nama saya Subarkah dari Ketua Cabang Warga Betang. Jadi dalam hal ini mungkin saya dengan Pak Wono yang sudah pernah mengikuti musyawarah berulang-ulang, karena dulu dan saya mungkin di antara ini paling senior. Paling senior Pak ya? Ya. Bukan paling tua Pak ya? Bisa juga paling tua. Jadi dalam hal ini saya berharap, karena di musyawarah yang lalu itu tidak pernah ada kejadian seperti ini. Jadi semua berjalan dengan baik karena diawali dengan memahami aturan-aturan yang sudah ditentukan, sehingga mestinya ketika katakanlah calon itu sudah memahami aturan yang dituangkan di musyawarah itu, aturan-aturan itu mestinya ditaati. Dan ketika sudah ditaati, ya pasti akan terjadi ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi tidak mungkin keduanya menang. Nah, di proses kemarin itu saya mengamati itu mestinya sudah berjalan dengan sesuai aturan. Berarti penyelenggaraan kemarin udah sesuai dengan aturan Pak ya? Sesuai dengan aturan. Hanya memang di situ disebutkan bahwa pemilihan itu harus dengan cara tertutup. Namun ketika ditawarkan ke peserta musyawarah itu mayoritas menghendaki terbuka, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan di era-era sebelumnya. Oh, berarti dengan sistem terbuka itu memang sudah di voting dan dari pihak wasit, katakanlah dari pihak Tengah tidak mempermasalahkan situ. Jadi tidak mempermasalahkan, tetap jalan, diserahkan kepada pengkap atau peserta musyawarah. Ada berawal dari situ, akhirnya pimpinan sidang menyelenggarakan pemilihan dengan cara terbuka, dan itu memang sudah disetujui oleh peserta. Dan saya ulangi lagi, wasit tidak mencegah dan itu tetap berjalan. Artinya dengan kondisi seperti ini, mestinya selaku wasit itu kalau hal itu memang dianggap tidak sesuai aturan, mengapa tidak disampaikan ketika itu juga? Nah, atau sebelumnya disampaikan. Dan oleh pimpinan sidang pun dikatakan undang-undang dasar sing mendasar seperti itu saja bisa diamandemen. Apalagi dengan kondisi seperti itu yang bisa ditawarkan kepada peserta musyawarah dan bisa diterima dengan cara terbuka, sehingga akhirnya dilaksanakan secara terbuka. Nah, waktu itu terjadi apa ya istilahnya, walkout, sing ora setuju. Nah, dengan cara walkout seperti itu berarti dia tidak memiliki suara. Akhirnya terpilihlah secara aklamasi di antara pengkap-pengkap yang hadir di kesempatan itu. Kesempatan itu. Ya, sehingga terpilihlah saudara Sulis
menjadi ketua umum. Waktu itu kita mendapat suara berapa? 29. 29 suara. Dari 51 49 yang hadir Iya. Pak ya. Berarti sudah memenuhi syarat. Ya. Yang Dan korup. waktu itu ketika sudah terpilih Saudara Sulis, pihak KONI Jawa Tengah pun diam saja. Kalau memang hal itu dianggap tidak sah, dianggap tidak wajar, mengapa tidak ketika itu disampaikan? Nah, ini juga kami sesalkan. Karena ngerti-ngerti buri-burinya seperti ini. Nah, harapan saya biar KONI Kudus itu nggak selalu terobok-obok seperti ini. Kita bisa konsentrasi membina olahraga dengan baik. Apa yang sudah kita laksanakan secara legal seperti ini, mestinya ya segera KONI Jateng segera melangkah sesuai aturan saja lah. Jangan membuat aturan di atas aturan, sehingga tidak menambah beban yang tidak layak seperti itu. Jadi harapan kami pengurus kali ini bisa dilantik, bisa keluar SK sebagaimana aturan yang berlaku. Dan bisa berjalan semua cabang-cabang Pak ya, untuk membina semua atlet Pak ya. Makasih banyak untuk Pak Sulis beserta jajaran KONI Kabupaten Kudus Pak. Saya dari Redator Pos TV Jakarta. Terima kasih atas wawancaranya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.